Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini ya. Kita pakai sumber catatan kuliah dari Malaredi College of Engineering and Technology nih. Ngomongin soal metodologi Agile dan Lean Software Development. Anda mungkin pernah dengar ya istilah Agile, Scrum, Lean, tapi mungkin masih agak ngambang gitu. Apa sih intinya? Nah, kita di sini mau coba suling gagasan utamanya, biar Anda cepat ngeh gitu, tanpa perlu pusing sama detail teknisnya. Oke, mari kita bedah bareng. Tentu. Pendekatan ini, wah ini penting banget di dunia software sekarang. Intinya sih, gimana caranya tim itu bisa lebih lincah ya, lebih adaptif gitu. Kalau ada perubahan pasar atau mungkin maunya pengguna berubah, bisa cepet responnya. Sambil tetap fokus ngasih value lah. Oke, jadi Agile ini sejarahnya gimana tuh? Katanya muncul gara-gara metode lama ada masalah ya? Banyak yang nggak puas sama metode kayak waterfall. Waterfall tuh kan urutannya kaku banget ya. Tahap 1 selesai, baru ke tahap 2. Kalau ada revisi di belakang, wah bisa bubar rencana. Nah, iya. Kebayang repotnya. Makanya muncul metode-metode yang lebih ringan istilahnya, lebih fleksibel. Kayak RAD, terus ada Scrum itu di 95, sama XP di 96. Puncaknya yaitu tahun 2001 ada 17 praktisi software ngumpul, bikin Manifesto Agile. Ah, Manifesto Agile. Sering denger itu. Isinya apa aja tuh, intinya? Ada 4 nilai utama nih, dan ini kayak kebalikan dari cara lama. Pertama, individu dan interaksi itu lebih penting daripada proses dan alat. Kedua, software yang beneran jalan, yang berfungsi, itu lebih utama daripada dokumentasi sabrak-abrek. Oke, masuk akal. Terus, Ketiga, kolaborasi sama pelanggan. Itu lebih diutamakan daripada alot negosiasi kontrak di awal doal. Dan terakhir yang keempat, siap merespons perubahan. Itu lebih penting daripada kekeh ngikutin rencana awal yang mungkin udah nggak relevan. jadi geser banget ya fokusnya. Ke orangnya, ke hasil nyatanya, kerjasama, sama fleksibilitas itu tadi. Katanya ada 12 prinsip turunan juga ya? Iya, ada 12 prinsip lagi yang lebih detail. Misalnya soal pentingnya bikin pelanggan seneng, caranya ya dengan cepat dan rutin rilis software yang ada nilainya. Terus juga soal ya welcome aja gitu sama perubahan kebutuhan, bahkan di tengah-tengah proyek. Oke. Jadi kuncinya itu kerja secara iteratif dan incremental, gitu ya? Betul, itu dia. Jadi proyek gede dipecah jadi siklus-siklus kerja pendek, mungkin 2 mingguan, sebulanan gitu. Tiap siklus, tim bikin bagian kecil produk yang udah jadi. Udah bisa dipakai, atau minimal bisa dites lah. Terus hasilnya ditunjukin, dapat masukan. Nah, masukan itu dipakai buat nyesuaiin rencana di siklus berikutnya. Jadi adaptif banget. Sip. Paham kerangka berpikirnya. Nah, kalau di lapangannya gimana? Ada cara atau framework spesifik yang biasa dipakai buat ngerapin Agile ini? Ada. Yang paling banyak dipakai orang sih, itu namanya Scrum. Scrum, oke. Scrum ini ngasih struktur yang lumayan jelas lah buat ngejalanin prinsip agile tadi. Ada beberapa elemen kuncinya. Pertama, ada peran-perannya, ada product owner. Nah, ini dia yang jadi wakilnya pelanggan atau bisnis. Dia yang ngatur kerjaan mana yang paling penting duluan. Product owner, oke. Terus ada Scrum Master. Ini bukan bos ya, tapi lebih kayak fasilitator. Dia mastiin proses Scrum-nya jalan benar, bantu tim kalau ada hambatan. Jadi kayak pelatih gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan terakhir, ada development team. Ya ini tim intinya, yang isinya macam-macam keahlian yang bareng-bareng ngebangun produknya. Lintas fungsi istilahnya. Oke, ada 3 peran. Selain itu, di Scrum ada apa lagi? Ada artefak atau hasil kerjanya, ada 3 juga yang utama. Product backlog, ini daftar semua kerjaan, fitur, ide buat produk. Isinya diurutin terus sama product owner berdasarkan prioritas. Kayak daftar belanjaan gitu ya, tapi buat produk. Hahaha, bisa dibilang gitu. Tapi yang prioritasnya paling tinggi di atas. Terus ada sprint backlog. Ini daftar kerjaan yang dipilih tim dari produk backlog tadi buat dikerjain dalam satu siklus atau satu sprint. Sprint itu siklus kerjanya tadi ya? Iya, yang biasanya 2 sampai 4 minggu gitu. Dan terakhir ada increment. Ini hasil nyata dari sprint itu. Potongan produk yang udah jadi dan berpotensi dirilis. Wah, lengkap juga ya strukturnya. Ada peran, ada hasil kerja. Ada lagi?
Ada acaranya atau seremonis. Ada 4. Sprint planning, ini rapat buat ngerencanain kerjaan di sprint berikutnya. Terus daily stand up, rapat harian singkat banget, 15 menit lah buat tim sinkronisasi kerjaan. Oh, yang berdiri tuh ya biasanya? Nah, iya, biar cepet. Terus ada sprint review. Ini pas akhir sprint, tim nunjukin hasil kerjanya increment tadi ke stakeholder buat dapat feedback. Dan terakhir, sprint retrospektif. Ini khusus buat tim internal, ngobrolin apa yang udah bagus, apa yang perlu diperbaiki dari cara kerja mereka di sprint kemarin, buat perbaikan terus-menerus. Oke, jadi siklusnya jelas ya. Rencana, kerjain, review hasil, review proses. Keren. Nah, selain Agile dan Scrum, tapi disebut juga Lean Software Development atau LSD. Ini beda lagi ya? Iya, ini akarnya agak beda. LSD ini terinspirasi dari manufaktur Lean Toyota. Fokusnya itu gimana caranya memaksimalkan nilai buat pelanggan sambil neken habis-habisan pemborosan atau waste. Waste. Pemborosan di software maksudnya gimana tuh? Kan nggak kayak barang cacat di pabrik. Nah, itu dia. Waste di software itu seringnya nggak kelihatan. Bisa jadi fitur yang dibikin susah-susah, tapi ternyata nggak ada yang pakai. Atau bisa juga proses yang kelamaan, nunggu-nunggu nggak jelas, komunikasi yang nggak efisien, atau bahkan kode yang dibikin terlalu rumit, padahal nggak perlu. Itu semua waste. Menarik. Jadi Lean ini intinya soal efisiensi ya? Biar nggak ada kerjaan sia-sia. Betul, efisiensi dan aliran kerja yang lancar. Ada beberapa prinsip kuncinya juga. Yang pertama jelas, eliminate waste, itu tadi, identifikasi terus hilangkan. Kedua, fast delivery, kirim produk yang berfungsi secepat mungkin. Tujuannya biar cepat dapat feedback dari pasar, cepat belajar. Ini nyambung ke konsep MVP ya? Minimum Viable Product. Tepat. MVP itu salah satu cara mewujudkan fast delivery ini, bikin versi paling simple dulu yang penting udah ada nilainya, lempar ke pasar, belajar dari situ. Prinsip ketiga, amplify learning sama build quality in. Jadi ciptakan budaya belajar terus kualitas itu dibangun dari awal, bukan dites di akhir doang. Contohnya gimana tuh build quality in? Misalnya pakai test driven development atau TDD. Itu nulis tes otomatisnya dulu, baru nulis kodenya. Atau pair programming, 2 orang coding bareng di satu komputer. Itu ngebantu banget buat kualitas dan bagi ilmu. Oke. Terus ada lagi prinsip Lee. Yang keempat, empower the team. Kasih kepercayaan dan wewenang ke tim buat ngambil keputusan soal kerjaan mereka. Kan mereka yang paling ngerti detail teknisnya. Jangan terlalu di-micromanage. Sip. Jadi kalau dirangkum sedikit nih ya, Agile itu fokusnya lebih ke kolaborasi tim, interaksi, sama adaptasi lewat siklus pendek. Kalau Lean, fokusnya lebih ke, ngilangin pemborosan, bikin aliran kerja efisien, biar nilai ke pelanggan ngalir terus. Gitu ya? Tepat sekali. Perspektifnya agak beda, tapi tujuannya mirip. Dan sering banget keduanya ini dipakai barengan, saling melengkapi. Oh ya, contohnya gimana tuh? Ya, misalnya, tim udah pakai Scrum nih. Mereka bisa juga pakai prinsip Lean buat ngeliatin proses kerja mereka di dalam sprint. Ada nggak ya waktu tunggu yang nggak perlu? Ada nggak ya kerjaan bolak-balik? Itu bisa diidentifikasi dan dikurangin pakai kacamata Lean. I see. Jadi bisa dikawinkan gitu ya? Bisa banget. Dua-duanya sama-sama pengen bikin proses development lebih efektif dan responsif lah intinya. Oke. Satu lagi nih, soal kebutuhan atau requirements. Di dunia yang adaptif gini, gimana cara nangkep dan ngelola kebutuhan pengguna? Kan nggak mungkin ditulis detail semua di awal kayak dulu. Nah, itu juga beda. Perencanaan kebutuhan juga iteratif. Seringnya, kebutuhan itu ditangkap pakai format yang namanya user stories. User stories? Gimana tuh formatnya? Simple aja biasanya, polanya, sebagai tipe pengguna tertentu, saya ingin bisa melakukan aksi ini supaya saya bisa mendapatkan manfaat itu. Oh, oke. Jadi fokusnya ke siapa penggunanya, apa yang dia mau lakuin, dan kenapa itu penting buat dia. Iya, jadi langsung kelihatan nilainya dari sudut pandang pengguna. Nah, kumpulan user stories ini yang nanti masuk ke product backlog. Balik lagi ke produk backlog yang tadi di Scrum ya. Tempat nampung semua ide dan kebutuhan itu. Isinya terus diupdate, diurutin ulang prioritasnya sama si product owner. Mana yang paling penting, mana yang ngasih nilai bisnis paling tinggi sekarang, itu ditaruh di paling atas. Terus, tim ngambil dari situ buat dikerjain di sprint.
task mereka untuk dikerjain di sprint berikutnya. Itu yang jadi sprint backlog mereka. Jadi otomatis kerjaan yang paling berharga yang dikerjain duluan. Jadi, ya, kalau mau diringkas lagi nih ya, Agile dan Lean ini kayak ngasih senjata gitu buat ngadepin kompleksitas dan perubahan di pengembangan produk. Kuncinya itu diadaptasi, terus fokus ngasih nilai sedikit demi sedikit, tapi berkelanjutan, kolaborasi yang erat, baik sama pelanggan maupun antar tim, dan usaha terus-menerus buat lebih efisien, ngurangin yang nggak perlu. Ini benar-benar geser cara pandang lah dari model lama yang semuanya direncanain matang di depan, terus kaku. Ingat penjelasannya. Nah, sebagai penutup nih ya, buat Anda yang dengerin, coba renungkan deh. Prinsip-prinsip tadi kayak ngilangin aktivitas yang nggak nambah nilai, fokus ke maunya pengguna, belajar cepat dari siklus pendek, ngasih kepercayaan ke tim, apa iya ini cuma relevan buat bikin software aja? Atau jangan-jangan, pola pikir adaptif dan efisien kayak gini bisa juga Anda terapkan di kerjaan lain, di proyek pribadi, atau bahkan mungkin di cara Anda ngatur kehidupan sehari-hari. Menarik kan buat dipikirin? Oke deh, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.